Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Apa yang dilakukannya? Saya akan memberi penjelasan melalui sebuah ilustrasi. Anggap saja tangan kiri saya ini adalah manusia dan tangan kanan saya ini adalah Tuhan. Tuhan ingin menghadiahkan hidup kekal kepada manusia, tapi ada yang menghalangi, dosa. Manusia berdosa. Tuhan tidak ingin menghukum manusia, tapi Tuhan harus menghukum manusia yang berdosa. Anggap saja dosa kita tadi yang banyak tadi ditulis di buku kecil ini. Tentunya tidak sekecil ini catatan buku dosa kita tadi. Jadi begini, manusia berdosa, Tuhan tidak berdosa. Nah, bagaimana kasih dan keadilan tadi bertemu? Ingat kisah Samila bahwa Tuhan menunjukkan kasih dan keadilannya dengan mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Manusia berdosa, Yesus tidak. Dia yang tidak berdosa dapat menggantikan kita yang berdosa. Semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa karena kita, supaya manusia dibenarkan oleh Tuhan. Yesus menjalani hukuman di atas kayu salib. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya apa? Proses penebusan dosa yang dilaksanakan oleh Yesus sudah dilakukannya sekali untuk selamanya. Saudara, Tuhan menjadi manusia karena Dia ingin mengerti kita, sehingga Dia pun merasakan dan mengalami yang kita alami, baik suka, duka, dan penderitaan. Dan Yesus menjalani hukuman mati di atas kayu salib, karena dosa menuntut hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, yang sebenarnya saudara dan saya yang berdosalah yang seharusnya dihukum. Yesus menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. Yesus di atas kayu salib menjadi kutuk, supaya kita dibenarkan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita merasakan kasih Bapa yang sempurna, diterima dan dicintai tanpa syarat, diberkati tanpa sebab, dan disayangi tanpa batas. Kita berada pada suatu masa lalu, sekarang dan yang akan datang, tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan memandang dari awal dan akhir kehidupan kita, sehingga dosa kita kemarin, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Tebusan yang diminta oleh Tuhan sudah dibayar lunas oleh Yesus. Yesus mati, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada manusia. Hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Sederhana bukan? Tapi sekarang masalahnya banyak orang salah mengerti apa itu iman. Iman ibarat sebuah kunci. Jadi hanya kunci yang benar yang dapat membuka pintu surga. Itu namanya iman yang menyelamatkan. Nah, biarpun kunci ini banyak, tapi hanya satu kunci yang dapat membuka pintu surga, yaitu adalah iman yang menyelamatkan. Berarti ada dong iman yang tidak menyelamatkan. Ya, benar. Jadi iman yang tidak menyelamatkan itu seperti iman yang melompat dalam gelap. Apa itu iman yang melompat dalam gelap? Iman yang melompat dalam gelap seperti saya dan saudara misalnya berjalan di sesuatu yang gelap, tidak kelihatan apapun, dan waktu kita berjalan, saya suruh saudara, "Ayo lompat ke depan." Saudara mau aja. Nah, dia kalau di depan tidak ada apa-apa, kalau jurang, mati konyol. Nah, jadi iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang melompat dalam gelap. Dia taunya bahwa dari kecil, ya saya sudah ikut kepercayaan ini, makanya saya ikut saja. Ya bapak saya begini, ibu saya begini, ya saya ikut saja. Nah, itu adalah iman yang melompat dalam gelap. Iman yang tidak menyelamatkan yang kedua adalah iman yang berdasarkan akal saja. Sebenarnya dia percaya
tetapi dia tidak mengandalkannya. Contoh, saudara mengenal presiden saudara, mungkin saudara tahu istrinya siapa, anaknya siapa, hobinya apa, mungkin saudara tahu keahliannya apa. Nah, dengan begitu banyak biodata yang saudara punya, terus saudara berkunjung ke rumahnya presiden. Apakah presiden mau menerima saudara? Tentu tidak, kan? Jadi, walaupun kita percaya dengan apa yang membuat kita mempunyai banyak data tersebut, tapi belum tentu kita mempunyai hubungan dengan orang tersebut. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Kalau ditanya, tahu Yesus? Tahu, saya kan sejak kecil sudah tahu. Dan itu hanya sebatas pengetahuan saja. Sama halnya kalau kita ditanya, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia mati untuk kita. Apakah dengan demikian berarti kita dipastikan mempunyai hubungan dengan Tuhan? Belum tentu, saudara. Jadi, iman yang tidak menyelamatkan, yang kedua adalah iman yang berdasarkan akal pikirannya saja, sebatas pengetahuan. Dan iman yang ketiga yang tidak menyelamatkan adalah iman yang sementara. Maksudnya bagaimana? Iman ini dia sudah percaya dan mengandalkan Yesus, tetapi hanya sementara selama dia hidup di dunia ini. Sewaktu dia mau bekerja, dia berdoa. Sewaktu dia ingin menjalin hubungan rumah tangga dengan keluarganya, dia berdoa, minta bimbingan Tuhan. Tapi ironisnya hanya sebatas di dunia ini saja. Tapi untuk hidup kekal, dia mengandalkan dirinya. Untuk hidup masuk ke surga, saya harus berbuat baik, saya harus beramal, saya harus melayani, saya. Siapa yang diandalkan? Sayanya, bukan Tuhannya. Nah, iman yang seperti ini juga iman yang tidak menyelamatkan. Jadi apa itu iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Mungkin saudara ingin mengetahui iman yang bagaimana sih iman yang menyelamatkan itu? Baik saudara, saya akan menjelaskannya melalui sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang akrobatik bernama Mr. Blondin. Jadi di suatu tempat namanya Niagara, air terjun Niagara itu yang air terjun yang paling dalam di dunia. Nah, jadi pertunjukannya adalah Mr. Blondin dibentangkan di Niagara itu kawat untuk menyeberang dari sisi satunya ke sisi satunya. Dan apabila waktu menjalani akrobatik itu, apabila sampai terjatuh, dipastikan akan meninggal. Gitu ceritanya, saudara. Dan MC pun berbicara kepada penonton. Penonton, percaya nggak Mr. Blondin akan menyeberang dari sisi yang satunya ke arah sana, menyeberang dan dengan selamat? Wah, penontonnya bagian depan bilang, percaya. Terus penonton yang lain berkata, ya ntar dulu, kita kan nggak tahu, lihat dulu, masa langsung percaya. Dan akhirnya Mr. Blondin pun melaksanakan tugasnya. Dia menyeberang dari sisi satu, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, dan sampailah dia di tempat tujuan. Wah, tepuk tangan para penonton. Dan MC kemudian berkata lagi kepada penonton, penonton, sekarang Mr. Blondin akan menyeberang dengan di depannya ada keranjang yang berisi karung beras. Nah, penonton percaya nggak
bahwa Mr. Blondin nanti dapat menyeberang. Wah, penonton paling depan ngomong, percaya. Kan sudah 2 kali nonton ini. Ya pasti bisa dong dia nyebrang. Terus penonton yang lain, ntar dulu, tadi kan tidak ada beban. Siapa tahu sekarang. Wah, belum bisa kita percaya katanya. Oke, baik. Sekarang Mr. Blondin pun melaksanakan tugasnya. Dan dia melewati tali tersebut dengan di depannya ada keranjang yang berisi karung beras. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, akhirnya sampailah Mr. Blondin pada tepi satunya. Wah, penonton bersorak-sorai. Wah, hebat, hebat. Nah, terus kemudian MC bertanya kepada penonton lagi. Penonton, percaya nggak Mr. Blondin akan bisa menyeberang lagi? Tapi sekarang isinya manusia di keranjangnya. Percaya nggak? Wah, penonton paling depan ngomong lagi, percaya. Wah, sudah 2 kali nonton, ya pasti percaya. Nah, terus yang penonton tadi yang belum percaya sekarang sudah percaya. Ya pastilah bisa, asal orang yang di keranjang tersebut kentut saja nggak boleh. Oh, itu ganggu konsentrasi loh. Oke, akhirnya MC bertanya kepada penonton, ya, bertanya pada penonton yang paling depan, Bapak mau ikut Mr. Blondin di keranjang biar diseberangkan oleh Mr. Blondin? Wah, jangan saya kan sudah tua, yang lain aja. Wah, ngomongnya percaya tadi. Terus akhirnya MC pun bertanya kepada penonton lain, Pak, Bapak mau ikut bersama Mr. Blondin? Wah, jangan, saya ini jantungan, kalau ada apa-apa gimana? Nanti istri anak saya gimana? Yang lain aja. Nah, karena semua penonton ditanya nggak mau, akhirnya ya pertunjukan pun dibubarkan. Ketika orang sudah mulai bubar, tiba-tiba dari tengah lapangan ada seorang berteriak, saya ikut. Semua mata melihat, siapa sih yang ngomong ini? Ternyata seorang anak kecil. Dia mengatakan, saya mau ikut kepada Mr. Blondin. Dan Mr. Blondin berkata, silahkan. Nah, ketika itu anak tersebut naik di keranjang dan Mr. Blondin pun akan melaksanakan tugasnya untuk menyeberangkan anak tersebut ke seberang satunya. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, dengan kepiawaian Mr. Blondin, akhirnya mereka selamat sampai tujuan. Wah, penonton bersorak-sorai. Wah, ini bagus ini. Semua sukses, selesai. Dan akhirnya begini saudara, karena penasaran, akhirnya beberapa orang wartawan menemui si anak tersebut. Karena saking penasarannya ditanyain, kamu tidak takut ikut Mr. Blondin? Enggak, jawab si anak. Jadi karena terlalu penasaran, akhirnya wartawan nanya, kamu ini anak siapa sih? Dan anak itu ngomong, itu bapak saya. Oh, ternyata anaknya Mr. Blondin ternyata. Dan anak ini berkata, kalau papa saya pegang tangan saya yakin selamat sampai tujuan. Wah, ini suatu gambaran yang indah bukan? Saya bertanya pada saudara, iman yang menyelamatkan, imannya anak ini atau imannya penonton? Iman anak ini. Jadi begini, dia mengandalkan seutuhnya, sepenuhnya hidupnya hanya dengan papanya. Dan dia yakin akan selamat sampai tujuan. Bukan iman penonton ini yang hanya berdasarkan akal dan pikiran saja, tapi dia tidak mau mengandalkan. Jadi iman yang menyelamatkan adalah
iman yang percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berdasarkan atas pikiran dan akal saja. Apakah saudara dan saudari paham, mengerti? Baik, kita akan mendapatkan hidup yang kekal asal kita punya iman yang menyelamatkan. Saudara, apapun keadaan saudara sekarang ini, saat ini, siapapun saudara, dengar saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara tanpa syarat. Dan bahwa ada suatu kekosongan di dalam diri setiap orang yang bisa diisi hanya oleh suatu hubungan dengan Tuhan, yaitu membangun suatu hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa mengenalnya adalah sumber damai sejahtera dan kepuasan sejati dalam hidup. Saya tidak berbicara tentang menemukan agama atau bergabung dengan gereja tertentu. Saudara, saudari, apakah saudara ingin menerima hadiah kekal itu? Kalau saudara mau, artinya saudara mau menerima Yesus yang memberi hadiah hidup kekal tersebut. Yang kedua, kita terima hidup kekal, apa artinya? Mulai hari ini, jangan lagi mengandalkan diri lagi untuk menerima hidup kekal. Mulai sekarang hanya mengandalkan Yesus saja. Yang terakhir, bertobat. Apa arti bertobat? Bertobat bukan karena ketahuan berbuat jahat lalu malu bertobat. Bukan. Bertobat adalah perubahan sikap, berbalik 180 derajat, yaitu mengandalkan Yesus. Yang dulu mengandalkan diri sendiri, sekarang hanya mengandalkan Yesus. Hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara ingin menyampaikan ini di dalam doa kita secara pribadi kepada Tuhan? Apabila saudara ingin melakukannya, mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, saya adalah orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. Tapi saya percaya Engkau telah mati dan bangkit dari kubur untuk menyediakan di surga tempat bagi saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamat sekarang sampai selamanya. Ampuni dosa saya bertobat dari segala dosa-dosa saya. Sekarang saya hanya mengandalkan Yesus saja untuk keselamatan saya. Saya sudah menerima hadiah hidup kekal secara cuma-cuma. Terima kasih Yesus. Sesuai dengan janji-Mu, barang siapa percaya memperoleh hidup kekal dan menjadi anak Tuhan. Engkau telah mengampuni semua dosa, dan saya percaya telah memiliki hidup kekal dan kepastian masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.